وخلقنا وخلق الأحجار والأشجار والبحار والأنهار الله خلقنا جميعا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Bayangkan sebuah kota yang berdiri di tengah hamparan gurun Sahara. Tak ada pepohonan, tak ada sungai, hanya lautan pasir sejauh mata memandang. Namun di balik yang sunyi ini berdenyut sebuah kehidupan ilmu yang menakjubkan. Anak-anak di sana mampu menghafal puluhan kitab sebelum mereka beranjak remaja, dan para ulama mengingat ribuan hadis tanpa melihat satupun catatan yang mereka miliki. Dari tempat yang tak terduga, lahirlah peradaban yang membuat dunia Islam bergetar kagum, yakni kota yang bernama Singkit, permata Islam dari jantung Mauritania. Kota Singkit berdiri sejak abad kedua Hijriah, sekitar abad ke-8 Masehi. Awalnya kota kecil di jalur perdagangan Sahara ini, Singkit sempat ditinggalkan dan nyaris lenyap menjadi kota mati. Namun pada tahun 1262 Masehi, kota ini bangkit kembali menjadi oasis ilmu dan agama yang memancarkan cahaya ke seluruh Afrika Barat. Terletak di dataran tinggi Adrar, sekitar 400 km dari Samudra Atlantik dan 90 km timur kota Attar. Singkit menjadi titik pertemuan para pedagang, ulama, dan jamaah haji yang melintasi Sahara menuju kota Mekkah Al-Mukarramah. Kota ini bukan hanya stasiun singgah, tapi titik tolak kebangkitan intelektual Islam yang ada di benua Afrika, tepatnya di Afrika Barat. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Asal-usul kota Singkit menyimpan banyak kisah. Sebagian mengatakan dari bahasa barbar yang berarti mata kuda. Ada pula yang berpendapat nama ini diambil dari jenis bejana tanah liat yang disebut sakik, populer di kawasan tersebut. Terlepas dari perdebatan itu, kota Singkit telah lebih dahulu dikenal di dunia Islam dibanding nama negaranya sendiri. Mauritania selama berabad-abad, Singkit menjadi simbol ilmu dan spiritualitas Islam di barat di benua Afrika. Pada puncak kejayaannya, Singkit menjadi pusat perdagangan dan pengetahuan Islam. Para jamaah haji dari Senegal, Mali, Nigeria berkumpul di situ sebelum berangkat bersama menembus gurun menuju kota Mekkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji atau umrah. Kedatangan ulama dari Mesir, Irak, dan Sudan memperkaya hazanah ilmu di kota ini. Rumah-rumah batu-batu Singkit menjadi perpustakaan hidup, menyimpan manuskrip langka yang berisikan tafsir, fikih, hadis, dan sastra Arab klasik, dan banyak yang diantaranya ditulis berabad-abad lalu dan masih bertahan hingga saat ini. Koleksi naskah ini begitu berharga sehingga UNESCO menetapkan kota Singkit sebagai situs warisan dunia, menjadikannya salah satu dari sedikit kota di dunia yang menjadi museum terbuka bagi peradaban Islam saat ini. Bagi masyarakat Singkit, ilmu bukanlah apa yang tertulis di kertas, melainkan apa yang melekat di dada mereka dan hati mereka. Anak-anak di sana belajar menghafal Al-Quran sejak dini, bahkan sejak dalam gendongan ibunya. Saat mulai sekolah, mereka menulis pelajaran di lauh, papah kayu putih yang hanya dihapus setelah seluruh isinya hafal. Tidak ada ujian tertulis, tidak ada nilai rapot. Guru akan menguji hafalan murid secara acak, kadang dari pelajaran kemarin, kadang dari pelajaran 10 tahun lalu. Tidak mampu menjawab bukanlah dosa, tapi menjadi aib moral bagi seorang penuntut ilmu jika ia tak bisa menjawab pertanyaan dari sang gurunya. Tradisi ini menanamkan rasa tanggung jawab ilmiah yang begitu dalam. Setiap malam Jumat, masyarakat mengadakan panggung apresiasi hafalan. Anak-anak yang berhasil menghafal kitab atau pelajaran tertentu akan membacakannya di depan umum. Bagi mereka, penghargaan terbesar bukanlah medali atau hadiah,
melainkan pengakuan bahwa ilmunya telah menjadi bagian dari dalam dirinya. Tentu saja, ketenaran kota Singkit menembus dunia Islam hingga ke Mesir bukan semerta-merta. Ada peran ulama Singkit yang menggetarkan dunia. Pada tahun 1322 Hijriah atau tepatnya 1904 Masehi, seorang ulama besar Singkit bernama Syekh Muhammad At-Tarkazi As-Sikiti diundang oleh Universitas Azhar di Mesir. Para pakar bahasa Arab di sana terkejut. Syekh Singkiti ini mampu mengoreksi kesalahan dalam kitab Al-Qomus Al-Muhit karya Al-Fahruz-Zuhri Al-Badi, seluruhnya dari hafalan yang ia miliki. Bahkan ia mengoreksi Al-Mukhassas karya Ibnu Sayyidah dengan tetapan yang luar biasa. Seorang profesor Al-Azhar bersaksi, beliau menghafal Al-Muhit seperti orang yang menghafal surat Al-Fatihah. Dengan decak kagum, profesor tersebut kagum dengan Syekh tadi. Tokoh masjid terkenal mencatat kekaguman murid-muridnya terhadap Syekh As-Sikiti, menyebutnya sebagai manusia dengan ingatan yang hidup, kamus berjalan yang bernafas yang hidup di masa itu. Kini mesti Singkit tidak lagi ramai oleh kafilah dan jamaah haji. Semangat ilmunya masih menyala. Perpustakaan tua yang berisi manuskrip berusia lebih dari ribuan tahun masih dijaga oleh keluarga-keluarga ulama. Tradisi hafalan tetap diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Bagi masyarakat Singkit, ilmu adalah warisan spiritual, bukan sekedar pencapaian akademik. Di tengah teriknya gurun dan kerasnya kehidupan, mereka membuktikan bahwa peradaban bisa bertahan bukan karena kekayaan, melainkan karena ilmu yang dihafal dan diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentu di dunia modern yang serba digital saat ini, kota Singkit seolah menjadi antithesis, kota tanpa layar, kota tanpa handphone, tetapi dengan memori yang lebih tajam dari mesin apapun, memori yang lebih canggih dari AI apapun, yang mengajarkan kepada kita bahwa kecerdasan sejati tidak hanya soal logika atau teknologi, tapi juga kesungguhan hati dalam menjaga ilmu dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dari pasir Sahara yang suci ini lahirlah kota Singkit yang terus berbisik kepada umat Islam di seluruh permukaan dunia ini. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة